Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan tentang Daulah Abbasiyah yang beranggotakan Kiptiatul Uwa Fauza absen 25, Rahel Lubnaya Quinsita absen 26, Rizky Setiaputra absen 27, Sorfasta Zagria absen 28. 1. Sejarah berdirinya Daulah Abbasiyah. Sejarah terbentuknya Daulah Abbasiyah tidak dapat terlepas dari perjalanan sejarah Daulah Umayyah. Pada awal terbentuknya, Daulah Umayyah mengalami masa kejayaan. Beragam prestasi mampu dicapai pemerintah Daulah Umayyah. Keadaan ini berlangsung hingga masa pemerintahan Khalifah Al-Walid bin Abdul Malik. Setelah itu, kemunduran Daulah Umayyah makin tampak. Sepeninggal Khalifah Hisham bin Abdul Malik, kemunduran itu semakin tampak. Kekacauan terjadi di mana-mana. Pertikaian internal keluarga tak terhindarkan. Pendiri dinasti Abbasiyah adalah Abdullah As-Saffah bin Ali bin Abdullah bin Al-Abbas, atau lebih dikenal dengan Abdul Abbas As-Saffah. Dinasti ini berdiri antara tahun 132 sampai 656 Hijriah atau 750 sampai 1258 Masehi. Daulah ini berkuasa selama 5,5 abad, kurang lebih 524 tahun. 2. Masa pemerintahan Daulah Abbasiyah. A. Periode pertama 130 sampai 232 Hijriah atau 750 sampai 847 Masehi. Disebut periode pengaruh Arab dan Persia pertama. B. Periode kedua 232 sampai 334 Hijriah atau 847 sampai 945 Masehi. Disebut periode pengaruh Turki pertama. C. Periode ketiga 334 sampai 447 Hijriah atau 945 sampai 1055 Masehi. Masa kekuasaan dinasti Bani Buwai dalam pemerintahan Khilafah Abbasiyah. Periode ini disebut juga masa pengaruh Persia kedua. D. Periode keempat 447 sampai 590 Hijriah atau 1055 sampai 1194 Masehi. Masa kekuasaan Daulah Bani Seljuk dalam pemerintahan Khilafah Abbasiyah biasanya disebut juga dengan masa pengaruh Turki kedua di bawah kendali Kesultanan Seljuk Raya, Salajika Al-Kubra atau Seljuk Agung. E. Periode kelima 590 sampai 656 Hijriah atau 1194 sampai 1258 Masehi. Masa khalifah bebas dari pengaruh dinasti lain, tetapi kekuasaannya hanya efektif di sekitar kota Bajet dan diakhiri oleh invasi dari bangsa Mongol. Ketiga, khalifah yang terkenal. 1. Abu Abbas As-Saffah atau Abdullah bin Muhammad bin Ali bin Abdullah bin Al-Abbas 750 sampai 754 Masehi. Kedua, Abu Ja'far Al-Mansur atau Abdullah bin Muhammad bin Ali bin Abdullah bin Al-Abbas 754 sampai 775 Masehi. Yang ketiga, Al-Mahdi atau Muhammad bin Abu Ja'far Al-Mansur 775 sampai 785 Masehi. Yang keempat, Musa Al-Hadi atau Musa bin Al-Mahdi bin Al-Mansur 785 sampai 786 Masehi. Yang kelima, Harun Ar-Rasyid atau Harun bin Al-Mahdi bin Al-Mansur 786 sampai 809 Masehi. Yang keenam, Al-Amin atau Muhammad bin Harun Ar-Rasyid 809 sampai 813 Masehi. Yang ketujuh, Al-Ma'mun atau Abdullah bin Harun Ar-Rasyid 813 sampai 833 Masehi. Yang kedelapan, Al-Mutasim atau Muhammad bin Harun Ar-Rasyid 833 sampai 844 Masehi. Yang kesembilan, Al-Watsiq Bilaih atau Harun bin Al-Mutasim bin Ar-Rasyid 842 sampai 847 Masehi. Yang ke-10, Al-Mutawakkil Alaillallah atau Ja'far bin Al-Mutasim bin Ar-Rasyid 847 sampai 861 Masehi. Yang ke-11, Al-Muntasir Billah atau Muhammad bin Al-Mutawakkil bin Al-Mutasim 861 sampai 862 Masehi. Yang ke-12,
Al-Musta'in atau Al-Abbas bin Al-Mutawakkil 862 sampai 866 Masehi. Yang ke-13 Al-Mu'tas billah atau Muhammad bin Al-Mutawakkil bin Al-Mutasim 866 sampai 869 Masehi. Yang ke-14 Al-Mutahdi billah atau Muhammad Al-Watsik bin Al-Mutasim 869 sampai 870 Masehi. Yang ke-15 Al-Mutama Alailallah atau Ahmad bin Al-Mutawakkil bin Al-Mutasim 870 sampai 892 Masehi. Yang ke-16 Al-Mutadid billah atau Ahmad bin Al-Mufak Talha bin Mutawakkil bin Al-Mutasim 892 sampai 902 Masehi. Yang ke-17 Al-Mutafi billah atau Ali bin Al-Mutadid 902 sampai 908 Masehi. Yang ke-18 Al-Muqtadir billah atau Ja'far bin Al-Mutadid 908 sampai 932 Masehi. Yang ke-19 Al-Qahir billah atau Muhammad bin Al-Mutadid 932 sampai 934 Masehi. Yang ke-20 Ar-Radi billah atau Muhammad bin Al-Mutadir bin Al-Mutadid 934 sampai 940 Masehi. 21 Al-Mutaki lillah atau Ibrahim bin Al-Mutadir bin Al-Mutadid 940 sampai 944 Masehi. 22 Al-Mutafi billah atau Ali bin Al-Mutadid 944 sampai 946 Masehi. 23 Al-Muti lillah atau Al-Fadil bin Al-Mutadir bin Al-Mutadid 946 sampai 974 Masehi. 24 Atai lillah atau Abdul Karim bin Al-Muti bin Al-Mutadid 974 sampai 991 Masehi. 25 Al-Qadir billah atau Ahmad bin Ilsa bin Al-Mutadir 991 sampai 1031 Masehi. 26 Al-Qaim bi Amirillah masa jabatan 1031 hingga 1075 Masehi. 27 Al-Muqtadi bi Amirillah masa jabatan 1075 hingga 1094 Masehi. 28 Al-Mustahzir billah masa jabatan 1094 hingga 1118 Masehi. Yang ke-29 Al-Mutarsyid billah masa jabatan 1118 hingga 1135 Masehi. 30 Al-Rasyid billah masa jabatan 1135 hingga 1136. 31 Al-Muqtafi li Amirillah masa jabatan 1136 hingga 1160 Masehi. 32 Al-Mustajid billah masa jabatan 1160 hingga 1170 Masehi. 33 Al-Mustadi bi Amirillah masa jabatan 1170 hingga 1180 Masehi. 34 An-Nasir lidinillah masa jabatan 1180 hingga 1225 Masehi. 35 Az-Zair bi Amirillah masa jabatan 1225 hingga 1226 Masehi. 36 Al-Mustansyir billah masa jabatan 1226 hingga 1242 Masehi. 37 Al-Mustaqsim billah masa jabatan 1242 hingga 1258 Masehi. Faktor yang memengaruhi hancurnya Daulah Abbasiyah. A. Faktor intern. Yang pertama, adanya persaingan yang tidak sehat. Yang kedua, terjadinya perselisihan pendapat. Yang ketiga, munculnya dinasti kecil. Yang keempat, terjadinya pemerosotan pendapatan. B. Faktor ekstern. Yang pertama, perang salib. Yang kedua, adanya Mongol dan Tatar.
5. Ilmuwan muslim pada masa Daulah Abbasiyah. A. Bidang ilmu tafsir. Tokoh cendekiawan Islam di bidang ilmu tafsir adalah Ibnu Jarir At-Tabari, Ibnu Atiyah Al-Andalusi, As-Suda, Mufatil bin Sulaiman, Muhammad bin Isa, dan lain-lain. B. Bidang ilmu hadis. Tokoh cendekiawan Islam di bidang ilmu hadis adalah Imam Bukhari, Imam Muslim, Ibnu Majah, Abu Daud, At-Tirmizi, dan lain-lain. C. Bidang ilmu kalam. Tokoh cendekiawan Islam di bidang ilmu kalam adalah Wasil bin Atta, Abu Huzail Al-Alaf, Adam, Abu Hasan Al-Asy'ari, Hujatul Islam Imam Al-Ghazali. Pembahasan ilmu tauhid semakin luas dibandingkan dengan zaman sebelumnya. D. Bidang ilmu akhlak. Tokoh cendekiawan muslim di bidang akhlak adalah Imam Mawardi, Imam Ibnu Miskawayh, dan lain-lain. E. Bidang ilmu bahasa. Tokoh cendekiawan muslim di bidang ilmu bahasa adalah Ibn Sayyidah, Ibn Malik, Ibn Huruf, Ibn Al-Halaj, Abu Ali Al-Ishbili, dan lain-lain. F. Bidang ilmu kedokteran. Tokoh cendekiawan Islam di bidang kedokteran ini adalah Jabir bin Hayyan yang dikenal sebagai bapak ilmu kimia. Al-Zahrawi mempelopori ilmu kedokteran terutama pada bidang bedah dan penanganan luka. Ar-Razi, ahli penyakit campak dan cacar. Ibn Al-Haytham dikenal karena tulisannya dalam bidang kedokteran tentang ilmu optik dan sistem kerja organ mata. G. Bidang ilmu matematika. Tokoh cendekiawan Islam di bidang ilmu matematika ini adalah Muhammad bin Musa Al-Khawarizmi, penemu huruf 0, yang dengan bukunya Al-Gebra. Sabit Ibn Qurrah Al-Hirani, Umar bin Faruhan, bukunya Quadripartitum. Banu Musa, ilmu mengukur permukaan datar dan bulat, dan Musa bin Syakir. H. Dalam bidang biologi adalah Al-Khawarizmi, Ibnu Sina, Ibnu Rashid, Al-Jahiz, Jabir bin Hayyan. I. Dalam bidang sejarah adalah Nasir ad-Din Al-Tusi Al-Muhakkik. Ia menulis buku kitab Al-Tarik. Abu Bakar Muhammad bin Umar atau Ibnu Al-Qutiyah, dan Ubaid bin Syarsyah Al-Jumhuri. C. Ilmu fikih berkembang pesat. Keempat imam mazhab yaitu Imam Abu Hanifah 700 sampai 767 Masehi, Imam Malik 713 sampai 795 Masehi, Imam Syafi'i 767 sampai 820 Masehi, dan Imam Ahmad Ibn Hanbal 780 sampai 855 Masehi, hidup di zaman dinasti ini. K. Beberapa ilmuwan muslim dalam ilmu filsafat Islam adalah Al-Ghazali, Al-Kindi, Ibnu Sina, Al-Farabi, Ibnu Rushd, Abu Bakar, Ibnu Tufail, dan Ibnu Bajjah. Sekian dari kami. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.